wakil datang, lapor bilang Rani coret-coret meja. Betul kah? Betul. Kenapa Rani coret-coret meja? Rani buat apa sampai bisa coret-coret meja? Rani cerita supaya ibu tahu. Pegang pulpen oleh tidak sengaja. Rani masih ingat keyakinan kelas yang kita buat. Apa itu keyakinan kelas? Menghargai barang milik umum. Rani punya tidak solusi atau jalan keluar supaya bisa bersih lagi? Bagaimana Rani? Rani mau tidak perbaiki masalah ini? Apa yang akan Rani buat untuk perbaiki masalah ini? Apa? Oh begitu, punya tawaran sedikit nanti ini Rani dengan mama ke bengkel Rani untuk Abel punya itu, lalu minta ini untuk Abel punya versi misalkan versi saya setelah Rani buat oke. Kalau memang pasir juga Abel punya ada, bisa itu ibu punya tawaran, tapi nanti tanya orang tua dulu kalau orang tua bisa beli oke, kalau tidak bisa beli biar pakai ibu punya solusi tadi. Bisa tuh Rani? Selamat pagi Ibu Wakil Kepala Sekolah STIMP Sempo, Bapak Ibu Guru TK Santo Dominikus, STIMP Sempo dan SMP Negeri 1 Atapempo yang saya kasihi. Selamat pagi untuk kita semua. Di kegiatan hari ini yaitu penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah. Sebelum kita mulai kegiatan ini, mari kita awali dengan doa. Saya minta kesediaan Bu Ika untuk memimpin kita dalam doa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari ini kita semua hadir di sini, yaitu kita mendukung Ibu Anas yang membawakan materi tentang budaya positif di sekolah. Hari ini saya akan membagikan informasi ini untuk Bapak Ibu sebagai guru di sekolah, baik itu di TK, SD maupun SMP. Nah, tujuan kita hari ini itu supaya kita bisa mendapat gambaran terkait disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru serta segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, kita buat dulu kesepakatan kelas kita punya. Kira-kira apa saja yang mau kita sepakat di hari ini? Ya Ibu Molo, mengikuti kegiatan sampai selesai. Ibu Eyes, Ketertiban di dalam kelas. tertib dalam kelas. Kita sepakat untuk bisa selama 1 jam ke depan bisa buat seperti ini. Mari kita lihat bersama tentang konsep inti budaya positif. Nah, konsep perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru itu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Peserta didik itu belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi yang bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya kita beri mereka hadiah, beri mereka penghargaan. Kita merasa bahwa itu bermanfaat, efektif, positif. Padahal itu membuat mereka tidak membangun motivasi dalam diri. Dan yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Bagaimana kita mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Pertama,
realitas kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus respon, ternyata kebutuhan kita tuh beda, kebutuhan anak tuh beda. Semua orang melihat hal yang sama. Oh, harus begini, harus sama begini. Ternyata setiap orang itu punya gambaran yang berbeda. Juga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Biasanya kita guru tuh, kamu harus buat begini sesuai dengan kepemikiran kita. Padahal tidak. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Harus berusaha paham kepada anak, paham tentang orang lain. Terus perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau anak berperilaku buruk itu kita lihat bahwa dia buat salah. Ternyata semua perilaku itu punya tujuan. Dia buat salah itu pasti dia punya tujuan, pasti punya alasan. Jadi kita tidak langsung serta-merta engkau salah, tidak bisa begitu. Kolaborasi dan konsensus yang menciptakan pilihan. Bangun kerjasama. Dengan anak juga kita mesti bekerja sama. Lalu model berpikir menang atau kalah. Oh, kalau engkau menang atau kalah, macam kita lomba itu kan, menang atau kalah. Itu harus diubah menjadi model berpikir menang-menang, win-win. Itu bagaimana kita mengubah paradigma dari stimulus respon yang dulu ke pendekatan teori kontrol. Kita lihat tentang disiplin positif. Jadi disiplin itu berasal dari kata discipline atau belajar, yang mengacu pada disiplin diri. Disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif itu cara penerapan disiplin. Di sana tuh disiplin toh, proses belajar tuh. Disiplin positif itu cara menerapkan disiplin itu supaya bisa menumbuhkan kesadaran, memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, juga tanpa ancaman atau hukuman, baik itu hukuman fisik maupun hukuman verbal. Fisik itu berarti pakai pukul, tinju, suruh berlutut, pikul beban. Kalau verbal itu berarti kata-kata. Dari disiplin positif itu yang ditawarkan itu penyadaran tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai kebajikan ini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, ada 6 ya. Ada 6 organisasi yang menekankan beberapa nilai kebajikan. Contohnya seperti itu. Jadi dari profil pelajar Pancasila, The 7 Essential Virtues atau Building Moral, Intelligence, 9 pilar karakter, dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, peduli, penalaran, kerjasama, keberanian, usaha. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. 5 kebutuhan dasar manusia. Kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu penguasaan. Keempat itu kebebasan. Dan kelima itu kesenangan. Ini yang anak-anak butuh. Lihat tentang kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan fisiologis. Seperti lapar, haus, mau makan, mau minum, gak ada rasa aman, nyaman. Mereka harus merasa damai. Berikut kebutuhan kasih sayang. Jadi anak di sekolah itu butuh untuk diterima, lalu memberi dan menerima kasih sayang. Dan guru di sekolah itu harus berjuang untuk berikan kasih sayang kepada anak-anak. Berjuang untuk membuat anak itu merasa dia diterima oleh guru-guru di sekolah. Dan yang ketiga itu penguasaan. Penguasaan itu kebutuhan pengakuan atas kemampuan, prestasi. Akui mereka. Wih, kamu hebat anak, kamu hebat. Mereka butuh itu. Kayak mereka buat sesuatu baru kita hanya lari lewat, itu mereka langsung ini. Biar mereka gambar hanya sedikit saja juga kita. Itu guru TK paling tahu ya. Kita harus, wih bagus ini, tapi kalau lebih bagus lagi begini. Jadi tetap mengakui kemampuan mereka, baru mengarahkan mereka untuk buat lebih baik lagi. Seperti itu. Saya ibu, lalu dia jawab habis itu, tepuk tangan untuk Thompson misalnya. Itu dia langsung senang gitu. Tapi kita harus mengarahkan supaya dia harus menemukan motivasi dari dalam diri. Kebebasan. Dia bebas untuk memilih, mandiri, otonomi. Kita tidak bisa memaksakan kita kehendak untuk dia. Berikan dia pilihan. Dia bebas memilih, dia mau begini, dia mau begitu. Itu maka berdiferensiasi tadi. Saya mau nonton ibu, saya tidak
baca. Tidak bisa anak, ibu tidak siapkan video. Ibu mesti baca. Anak tidak bisa buat apa-apa. Karena dia kebutuhan tuh merasa bebas. Dia tidak mau dikekang. Kalau anak TK tuh kalau dia mau main di luar ya sudah, biarkan dia di luar ya. Kalau dia mau main di pohon ya sudah. Itu biasa anak TK. Nah kita guru SD dan SMP ini sudah dituntut untuk bisa seperti guru TK. Berikan mereka pilihan tapi tidak membiarkan mereka sebebas-bebasnya. Tetap mengarahkan. Bukan terakhir itu kesenangan. Anak melakukan sesuatu berdasarkan dia senang. Dia rasa senang. Dia senang bermain, humor, tertawa. Kita arahkan mereka untuk menemukan motivasi perilaku mereka. Motivasi perilaku ini ada dua, ada ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi anak buat sesuatu atau melakukan sesuatu dengan tujuan pertama itu tidak mau dihukum. Kalau saya tidak buat nanti guru hukum. Itu motivasi dari luar tuh. Karena ingin rasa aman saja, tidak mau dihukum. Ya sudah buat kan tidak mau dihukum. Terus yang kedua, buat supaya dapat sesuatu, supaya dipuji oleh guru, supaya diberi hadiah. Yang Ibu Wati bilang, engkau kalau juara 1 Ibu kasih engkau sendal. Nah dia mau supaya juara 1 dapat sendal. Nah ini motivasi ini. Tetapi kita sebagai guru diharapkan untuk tidak menerapkan motivasi ini dalam diri anak. Kita mengharapkan supaya anak itu berbuat sesuatu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, diri sendiri, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka lakukan karena mereka meyakini itu, bukan mereka lakukan karena dapat hadiah atau karena tidak takut dihukum. Ibu pilih yang mana setelah membaca ini? Apakah Bapak Ibu pilih hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Bapak Ibu pilih restitusi ya? Nah, kalau Bapak Ibu pilih restitusi, selama ini yang Bapak Ibu lakukan yang mana? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Hukuman dengan konsekuensi. Itu sering dilakukan ya? Jarang melakukan restitusi. Bahkan mungkin belum pernah melakukan itu. Untuk disiplin positif atau membangun budaya positif di sekolah, kita diarahkan untuk melakukan restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri supaya mengatasi masalahnya itu. Dia sendiri buat, dia sendiri cari solusi, dia sendiri lakukan solusi itu. Kalau konsekuensi dia melakukan karena terpaksa. Kalau restitusi dia melakukan karena memang dia punya keinginan. Nah, itu bedanya. Nah, yang diharapkan itu tidak dilakukan itu yang pertama itu, hukuman. Apalagi tiba-tiba pakai sepatu warna salah, datang langsung. Kau pulang lagi, buka sepatu. Biasanya guru SMP begitu, Ibu Ria, guru SMP itu kalau pakai sendal, buka sendal. Sepanjang hari aku tidak usah pakai sendal. Nah, itu hukuman. Ini membuat anak menjadi malu, minder. Dalam menjalankan restitusi yang tadi Bapak Ibu omong tadi, yang mau Bapak Ibu jalankan tadi, itu ada 5 posisi kontrol. Menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Contoh penerapan 5 positif. Ini saya ambil satu kasus saja. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kasusnya. Nah, kalau sebagai penghukum dia akan begini. Hormat pada bendera selama 1 jam. Berdiri. Kau tidak lengkap kau tadi. Hormat 1 jam. Penghukum. Kan ini tidak ada solusinya. Anak tersiksa tapi tidak mengatasi masalah dia pengusahaan tidak lengkap. Tapi bagaimana nanti besok-besok? Nah, langsung berikan itu. Berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu? Kamu selalu saja buat ibu dan bapak kecewa, membuat merasa bersalah tadi. Kamu ini kenapa? Ibu sudah ajar kau capek-capek, tapi engkau hasilnya seperti ini. Aduh kamu ini. Nah, itu kan membuat dia kayak sudah salah, membuat. Nah, dia semakin tertekan. Ayo dong, ikuti
aturan sekolah kah? Tolong bantu ibu kah? Kamu kalau tidak kerja nanti Pak Kepala tegur ibu. Nah, itu posisi sebagai teman, tapi kita omong dengan kata-kata yang baik-baik. Nah, beda dengan yang tadi penghukum tadi. Kalau penghukum itu omong dengan bentakan, suara keras, kasar, lalu penghukum itu berarti dia tidak menyelesaikan masalah. Kalau membuat merasa bersalah itu dia bernada semakin halus, tetapi dia membuat anak merasa tertekan. Kalau posisi sebagai teman itu nadanya memang halus, datar, baik, penuh kasih, tetapi pakai alasan. Engkau tidak buat, nanti ibu kepala tegur saya. Tidak buat, nanti Pak Kepala marah ibu. Nanti sebagai pemantau itu kamu kan pantau. Kamu sudah langgar toh aturan sekolah. Kamu tahu tidak konsekuensinya apa? Nah, itu kalau pemantau. Jadi sudah, oh sini. Nadanya masih datar, tetapi dia akan pantau. Kau sudah salah, kau sudah langgar toh? Tanpa bertanya kenapa, apa alasan. Tapi setelah upacara tuh engkau beli alat atribut di koperasi sekolah. Besok ibu lihat. Nah, berarti kita sudah memantau anak. Dan yang terakhir tuh sebagai manajer. Nona, kamu tahu tidak engkau kesalahan ini hari apa? Dia sebut sendiri kesalahan. Kita tidak perlu menyebutkan kesalahan yang dia lakukan. Biarkan dia bercerita. Lalu berikan dia penguatan. Itu posisi sebagai manajer. Tidak marah. Ibu hanya tahu saja engkau buat apa hari ini. Atau ibu hanya tahu saja kenapa hari ini engkau bisa terlambat. Nanti dia akan cerita. Kalau memberikan rasa nyaman kepada dia akan cerita dengan sendirinya. Nah Bapak Ibu, dari tadi itu posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu di posisi kontrol yang mana selama ini? Tiga-tiga itu semuanya. Saya tiga-tiga. Kalau Ibu Wakil? Tiga-tiga. Tiga-tiganya. Nah, Ibu Wakil, Ibu Mon, tiga-tiganya nih. Tiga-tiganya itu yang mana saja? Apa? Penghukum, Pembuatan atau pembuat merasa bersalah, pemantau dengan ini teman. Baru kemarin bisa masuk di ini. Manajer. Oh sudah mulai masuk Oh itu tangan dulu nih untuk ngomong. Kalau Bapak Ibu yang lain? Sebagai guru TK itu bisa pakai buat ibu yang manajer. Yang pembuat teman dan manajer. Guru TK itu tangan dulu guru TK. Ini kalau guru SMP, Ibu Ria? Untuk kami di SMP itu untuk teman manajer kami belum sampai supaya masih berkisah di penghukum, pembuat masalah sedang pemantau. Teman yang manajer bagi kami. Teman dan manajer belum nampak Jadi berjuang nih, kita mesti berjuang bersama-sama. Kita guru SMP jadi mesti berjuang sampai di manajer. Karena kemarin itu umpan balik dari anak-anak luar biasa. Setelah saya mempraktekannya, kita berjuang mengarahkan anak tahu kesalahannya, menemukan solusinya, dan keyakinan yang dia miliki. Dia buat karena keyakinan, bukan karena hadiah atau karena ditakut dihukum. Yang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Dan kalau peraturan itu selalu menggunakan kalimat negatif. Kalimat negatif. Dilarang sekian. Jangan sekian. Nah, itu peraturan kelas. Beda dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu keyakinan yang berpatokan pada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas. Dia itu bersifat abstrak, umum. Berupa pernyataan yang universal, umum. Menghormati misalnya. Begitu, menghargai. Umum. Toleransi. Keselamatan, kesehatan, dia umum begitu, itu keyakinan. Lalu dibuat dalam pernyataan positif. Lalu sedikit saja supaya mudah diingat. Kalau peraturan kan banyak toh? Nah, banyak. Dilarang membuang sampah di sembarang tempat. Padahal kalau keyakinan kebersihan. Nah, itu saya toh menjaga kebersihan. Keyakinan. Nilai keyakinannya kebersihan. Gunakanlah helm pada
sepeda motor. Padahal satu saja, keselamatan. Selesai. Nah, itu bedanya peraturan dan keyakinan kelas. Sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan. Jadi bukan hanya guru buat lalu ini anak-anak kita punya keyakinan. Ingat oh tidak, harus tanya mereka. Seperti kita buat kesepakatan kelas, tapi itu beda, keyakinan beda dengan kesepakatan tadi. Misalnya ini, contoh nih contoh nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan ini. Peraturan pertama, menggunakan helm saat mengendarai motor. Itu dia punya nilai keyakinan apa? Keselamatan sampah pada tempatnya. Kebersihan. Hoi, waktu ini hebat semua. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sopan santun. Bersikap hormat, sopan santun. Tahapan-tahapan dalam menetapkan keyakinan kelas. Jadi ada tahapannya. Yang pertama itu ini. Berdiskusi untuk memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Jadi munculkan dulu peraturan malam tadi itu Pak. Mereka sebut peraturan dulu. Dilarang merokok misalnya tadi toh. Dilarang membawa sendal ke dalam kelas. Nah, itu peraturan, lepas mereka omong. Oke, 1, 2, 3, 4 sampai 20 juga boleh. Baru kita lanjut ke tahap yang kedua. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Jadi misalnya dilarang membawa sendal masuk ruang kelas. Nah, itu dilarang, berarti kalimatnya negatif. Sekarang kita rubah menjadi kalimat positif. Sendal ditanggalkan di depan kelas. Nah, itu kan kalimat positif toh. Jangan mengotori lantai, mencoret-coret tembok. Positifnya. Jangan kali negatif. Nah, kita ubah jadi kalimat positif. Jagalah kebersihan kelas. Yang ketiga, menyarikan peraturan-peraturan menjadi nilai kebajikan. Dari kalimat positif tadi, kita lihat nilai kebajikannya. Macam tadi, jagalah kebersihan kelas. Nilai kebajikannya apa? Kebersihan. Memelihara fasilitas, menjaga dan memelihara fasilitas kelas. Nilai kebajikan apa? Tanggung jawab. Menggunakan kata-kata yang sopan dalam kelas. Nilai kebajikannya apa? Ya, hormat. Menghargai. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Sekarang, kalau misalnya jagalah kebersihan, perilaku apa nih? Piket harus menjalankan tugas dengan baik, bekerja sama membersihkan lantai, tidak mencoret dinding. Yang kelima, diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Nah, untuk menjaga kebersihan, tugasnya siapa anak-anak? Seksi kebersihan, kita semua. Baru yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kita tinjau lagi. Memberi penguatan lagi, atau mungkin ada yang ditambahkan lagi. Ini masuk ke restitusi. Tadi kan Bapak Ibu mau berjuang untuk sampai di restitusi ya. Restitusi. Ada 3 tahapan restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Kita membuat anak merasa diterima dulu. Tenangkan dia ya. Buat dia merasa dikasihi, diterima, dipahami, dimengerti dirinya. Ibu dulu juga sering buat teman-teman menangis. Nah, itu kan membuat bukan saya saja. Disitulah kita menstabilkan identitasnya. Baru kita masuk ke validasi tindakan yang salah. Menurut engkau buat teman menangis itu baik atau tidak? Nah, dia sama. Baru kita mulai, itu kan kita mulai validasi. Berarti dia sudah merasa, oh saya buat ini salah Nah, kita sudah mulai validasi tindakannya. Ini salah. Jadi kita tidak langsung, engkau salah. Buat teman nangis itu salah. Tapi kita membuat dia sendiri menyadari diri. Posisi ini banyak kita yang mengatakan bahwa itu di Jawa-Jawa tuh boleh loh. Ternyata saya mempraktekkan dan bisa. Saya bisa buat, tapi itu juga setelah saya
kita punya keyakinan yang sudah kita buat, ingat ibu. Nah, keyakinan yang keberapa yang adik tidak apa lagi, tidak taati lagi. Oh, keyakinan ketiga ibu, apa itu? Tanya dia apa itu? Menghargai teman. Nah, setelah itu masuklah posisi manajer. Kalau begitu, apa yang harus engkau buat? Teman sudah menangis itu. Kira-kira engkau harus buat apa supaya mengembalikan suasananya? Teman menangis itu berteman kecewa toh? Ya ibu. Nah, pasti dia bilang gitu toh? Tanyakan dia apa yang akan dia lakukan. Nah, kadang begitu kita arahkan terus. Kapan engkau buat? Nah, iya. Lalu kalau misalnya dia coret dinding, apa yang engkau buat supaya dinding ini bersih lagi? Nah, jangan bilang berlutut. Dinding tetap kotor toh? Nah, berlutut atau pak dinding siapa yang kasih bersih? Tetap kotor. Jadi dia harus bisa mengatasi masalah. Ini contoh-contoh pertanyaannya saja menstabilkan identitas, lalu validasi tindakan yang salah. Seperti yang tadi pertama ini hanya saya majukan beberapa contoh pertanyaan. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, ini mungkin kasus yang dia melindungi diri sendiri misalnya, atau dia melindungi seekor hewan yang sedang dipukul oleh temannya, lalu dia dorong toh, jangan pukul hewan ini. Nah, dia lindungi. Ketika temannya menangis, didorong jatuh. Nah, pasti kalau kita akan buruk, kenapa kamu mendorong dia? Nah, gitu. Tapi bagaimana kita omong dia? Oh, pasti bangga bisa melindungi hewan ini. Tapi tidak juga dengan cara mendorong. Harus omong omong dia baik-baik, pegang dia punya tangan. Nah, kamu mau jadi seperti apa? Apa yang engkau akan buat? Nilai-nilai apa yang engkau yakini? Jadi dia buat itu berdasarkan keyakinannya dia. Oh, saya pergi minta maaf karena menghargai teman. Selamat mempraktekkan di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau disampaikan atau ditanya sebelum saya berikan umpan balik? Tidak ada? Oh ya. Saya tidak berupa pertanyaan juga, tapi saya sangat berterima kasih kepada Ibu yang dimana sudah bisa membagikan materi ini kepada kami. Dan saya di SD juga, saya guru kelas, selaku juga sebagai guru BK di sekolah. Maka materi ini sangat penting sekali buat saya, yang dimana harus saya terapkan di sekolah kami. Terima kasih. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Betul atau salah? Salah. Salah ya? Ya. Kita lihat jawabannya. Salah. Salah ya? Jadi beda. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Betul. Betul jawaban. Apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan ini? Menggunakan helm saat mengendarai motor. Keselamatan. Buang sampah pada tempatnya. Kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Sikap hormat atau positif. Oke, kita lihat jawabannya. Keselamatan benar. Kebersihan benar. Berarti. Coba Bapak Ibu langsung urutkan langkah-langkah utama dalam menetapkan keyakinan kelas tadi. Memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Oke, dua. Mengubah peraturan-peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Yang lain, ketiga, urutan. Oke. Keempat. Oke, 4, 5. Berdiskusi mengenai seluruh warga kelas. Oke. Berdiskusi mengenai Meninjau ulang atau mengenai peran seluruh warga kelas? Meninjau ulang. berdiskusi. Ibu Wati punya atau 6 orang ini punya?
bagaimana caramu supaya dia kerja, bukan tidak dapat nilai itu. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Semoga materi hari ini bisa bermanfaat sesuai dengan seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Molo, juga untuk teman-teman yang lain. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sekali lagi, saya yang berikan materi ini menyampaikan terima kasih untuk Pak Riki dan ibu-ibu guru sekalian dari TK. Ada TK Lunikus ada 2, SD ada 5, tambah ibu wakil jadi 5, SMP ada 2. Itu luar biasa untuk saya. Terima kasih karena sudah merespon baik dan bisa mengikuti materi saya hari ini dalam waktu yang dan kesibukan Bapak Ibu sekalian. Dan yang berikut, saya mohon maaf karena